Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan aspek kognitif peserta didik. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah perubahan tahapan-tahapan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, dan memecahkan masalah. Yang pertama adalah perkembangan kognitif pada anak kelas 1 SD dengan rentang usia 6-7 tahun. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan dapat memiliki 3 taksonomi Bloom, yaitu C1, C2, dan C3, yakni mengingat, memahami, dan menerapkan. Pada saat ini, anak berada pada tahap berpikir konkret, sehingga anak-anak lebih mudah untuk mendapatkan pengetahuannya melalui benda-benda nyata yang ada di sekitarnya. Berdasarkan Stanford Children's Health, ciri-ciri perkembangan anak pada saat ini adalah mampu memahami konsep angka dan waktu, memahami perintah sederhana yang terdiri dari 3 bagian, mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dasar sampai dengan 20, mengenali dan membuat pola sendiri, lalu belajar dari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka baca. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan kognitif. Yang pertama adalah mereka mampu memahami konsep seperti kemarin, hari ini, dan besok. Dapat menghitung sampai 10 benda dalam satu waktu. Dapat mengkategorikan benda. Dan yang terakhir adalah mereka sudah mampu untuk beralasan atau berargumen. Nah, ayo bobo siang sekarang supaya nanti sore badan kamu fresh, terus kamu bisa main lagi. Kalau tidur nanti aku nggak bisa main sama temen ibu. Tapi kalau udah tidur sekarang nanti kamu capek loh. Aku nggak capek ibu, aku masih kuat. Aku mau main aja sekarang. Tunggu. Baik, selanjutnya ada anak di kelas 2 dan 3 sekolah dasar. Pada tahap ini, mereka sudah mampu menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Pada usia ini, anak telah mencapai dan mengembangkan tingkat kognitif C2 memahami dan C3 menerapkan. Menurut teori Piaget, anak usia 7-8 tahun sudah mampu mengenali hubungan antar objek dalam sebuah kelompok dan dapat mengurutkannya berdasarkan urutan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Nah, saat menginjak kelas 3, mereka itu semakin mahir di ranah C3, yaitu menerapkan. Mereka sudah bisa menggunakan pengetahuan, aturan, atau prinsip yang telah dipelajari untuk menghadapi situasi atau masalah baru. Yang pertama, mereka sudah mampu melihat alasan di balik suatu masalah, bertanya dan mengumpulkan informasi. Anak tidak lagi hanya menerima informasi begitu saja, namun mereka juga menjadi penasaran tentang mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, dan mulai aktif mencari tahu jawabannya. Yang kedua, anak-anak sudah mampu memahami konsep sebab akibat dan hubungannya. Anak mulai dapat menghubungkan satu peristiwa dengan penyebabnya, serta memprediksi apa yang terjadi berdasarkan tindakan tertentu. Yang ketiga, mereka mulai dapat melakukan operasi matematika lebih kompleks seperti perkalian dan pembagian. Pemikiran logis matematis anak sudah berkembang. Mereka tidak hanya menggunakan hitungan jari, tapi mulai memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dan pembagian sebagai pembagian yang adil. Selanjutnya, yang keempat, mereka itu sudah mampu membuat rencana sebelum bertindak. Anak mulai mampu berpikir beberapa langkah ke depan dan menyusun strategi untuk mencapai sebuah tujuan alih-alih langsung bertindak tanpa berpikir. Jadi, anak sudah tidak bersikap impulsif seperti di usia sebelumnya. Jadi, yang kelima, anak sudah mampu fokus duduk selama 30-45 menit. Rentang perhatian dan kemampuan konsentrasi anak semakin panjang, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam tugas-tugas yang lebih rumit dan membutuhkan ketekunan. Berikutnya, yang terakhir, anak sudah dapat menggunakan kalimat kompleks untuk mengungkapkan pendapat. Kosakata anak semakin kaya dan mereka mulai mampu menyusun kalimat yang terdiri dari beberapa klausa, yaitu gabungan anak kalimat untuk menyampaikan ide, alasan, atau pendapat yang lebih rumit. Nanti di rumah aku mau ngapain ya? Karena aku pulangnya sesudah zuhur, kayaknya aku mau ganti baju dulu deh. Terus sholat, terus abis itu makan.
Selanjutnya ngerjain tugas supaya cepat main. Perkembangan kognitif anak kelas 4-5 SD pada usia 10-11 tahun. Perkembangan kognitif anak kelas 4-5 SD pada usia 10-11 tahun memiliki ciri-ciri perkembangan kognitif dan juga strategi pembelajaran yang sesuai. Ciri-ciri perkembangan kognitif. Anak kelas 4-5 SD menunjukkan dua kemampuan penting. Yang pertama, C3 atau menerapkan. Mampu menggunakan konsep dalam situasi nyata, misalnya anak memahami konsep pecahan, lalu bisa menerapkannya dalam pembagian makanan atau uang. Kedua, yaitu C4 atau menganalisis. Anak dapat menghubungkan teori dengan fakta dan menarik kesimpulan. Contohnya, mereka dapat menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi dengan mengaitkan pengetahuan sebelumnya. Nah, kedua kemampuan ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai menggunakan proses berpikir tingkat tinggi. Kedua, yaitu ada strategi pembelajaran yang sesuai. Agar perkembangan kognitif anak optimal, guru dan orang tua dapat menerapkan strategi pembelajaran berikut. Pertama, pembelajaran kooperatif atau kelompok kecil. Anak diajak bekerja sama dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Melalui kegiatan ini, anak belajar bertukar ide, menghargai pendapat orang lain, serta berpikir kritis dan sosial. 2. Diskusi dan tukar gagasan. Anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mempertanyakan, dan menanggapi ide teman-temannya. Hal ini mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan komunikasi logis. Terakhir, menumbuhkan keterampilan sosial dan kritis. Kegiatan belajar diarahkan agar anak aktif berinteraksi dan belajar dari pengalaman bersama, sehingga kemampuan sosial dan nalar kritis berkembang dengan seimbang. Anak, kalian tahu nggak apa itu krisis iklim? Itu tuh yang bikin bisa tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas itu ya, Bu? Bagus. Terus menurut kamu apa? Itu yang bisa menyebabkan hujan deras, bisa jadi banjir, kayak banjirannya kayak di dekat rumahku tuh, kayak dia panennya jadi susah. Wah, benar sekali. Jadi krisis iklim itu bukan cuma soal di bumi saja, tetapi juga pengaruh ke kehidupan yang nyatanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan kognitif anak di kelas 6. Jadi, secara umum, menjelang akhir usia sekolah dasar, ukuran otak anak memang sudah berkembang dengan sempurna, tapi kemampuan berpikirnya masih terus berkembang. Di usia ini, anak mulai bisa berpikir logis, memecahkan masalah, dan bahkan mulai belajar berpikir abstrak. Misalnya, bisa membayangkan sesuatu yang belum tentu nyata, atau membuat dugaan tentang apa yang mungkin terjadi. Nah, beberapa ciri perkembangan kognitif anak kelas 6 itu antara lain, yang pertama, menerapkan kemampuan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, waktu pelajaran IPA, kalau percobaan gagal, anak bisa mikir penyebabnya apa dan mencoba lagi. Jadi mereka nggak asal-asalan, tapi pakai logika buat mencari solusi. Kedua, mulai memahami keadilan dan kesetaraan. Misalnya, kalau bagi tugas kelompok, terus ada teman yang nggak kerja, mereka bisa protes karena mereka paham itu nggak adil. Kalau kesetaraan, maksudnya mereka mulai mengerti bahwa semua orang harus diperlakukan sama, nggak boleh pilih kasih. Ketiga, mulai memahami sebab dan akibat. Misalnya, anak tahu kalau nggak belajar buat ulangan, akibatnya nilai bisa jelek. Jadi mereka mulai bisa memikirkan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Keempat, bisa memahami sudut pandang orang lain. Misalnya, kalau temannya sedih, mereka bisa menempatkan diri dan tahu perasaan orang lain. Ini menunjukkan empati mereka mulai tumbuh seiring dengan perkembangan berpikirnya. Dan yang terakhir, mereka mulai bisa berpikir spontan dan cepat dalam menanggapi situasi. Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar termasuk kelas 6 juga masih punya kemampuan yang kuat di tahap operasi konkret. Kalau dilihat dari tahap operasional konkret, anak juga sudah bisa mengelompokkan benda berdasarkan ciri yang sama, menghubungkan angka dengan logika, dan memecahkan masalah sederhana. Menurut kalian, lebih baik ke sekolah menggunakan sepeda atau motor? Kalau menurut sepeda dan yang itu lebih sehat dan juga lebih komfortable dan juga kalau sepeda yang jauh karena aku nggak bisa tapi kalau naik motor